Madrid, ¿no? Sí, roban a los... O sea, se quejan, hacen... Ay, Madrid roba, ¿no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku John, tukang bacot bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion. Kali ini aku mencerita sedikit soal kesombongan kelamin si Jamal yang katanya akan mencetak 4 gol ke gawang Madrid di laga El Clasico nanti. Tak berhenti di situ, ia juga menuduh Real Madrid selalu bermain curang. Padahal minggu ini saja Barcelona sendiri yang lagi-lagi dibantu wasit untuk memenangkan pertandingan UCL. Sementara King Madrid menang tipis dari Juventus karena penjaga gawangnya kembali cosplay jadi Gianluigi Buffon. Menariknya, akhir pekan nanti atau besok malam keduanya akan berjumpa dalam laga yang bertajuk El Clasico. Penasaran? Mari kita bahas. Barcelona membuat situasi panas jelang laga panas El Clasico melawan Real Madrid akhir pekan ini. Bukan karena taktik atau kondisi pemain, melainkan komentar pedas Lamine Yamal yang membuat suasana makin panas dan kontroversial. Pemain berusia 18 tahun itu secara terbuka menuding Real Madrid sebagai tim yang mencuri dan mengeluh. Komentar Yamal langsung menyulut perdebatan di kalangan fans dan media Spanyol. Ucapan tersebut muncul hanya beberapa hari sebelum Barcelona bertandang ke Santiago Bernabeu pada Minggu 26 Oktober malam waktu Indonesia bagian Barat. Untung kau main bolanya di Spanyol dek Yamal. Kalau main Tarkam sudah terukir namamu di batu nisan. Dengan tensi El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona yang selalu tinggi, pernyataan itu seolah menambah bensin ke api rivalitas abadi dua raksasa Spanyol tersebut. Tapi bagus juga sebetulnya, walaupun kata-katanya kayak tai. Karena aku pun dah rindu kali dengan El Clasico di tahun 2010 hingga 2019. Kala itu, 1 minggu sebelum El Clasico, di sekolah sudah ribut kali antara Decul dan Demit. Mereka berdebat siapakah yang akan menang, line up pemain, cyber sebelum pertandingan, dan biasanya sudah dibahas di acara berita olahraga pagi di Antv dan Trans 7 sebelum digeruduk santri se-Indonesia. Sikap Yamal dianggap mencerminkan kepercayaan diri dan keberanian pemain muda yang tidak takut kontroversi. Namun di sisi lain, pernyataan berpotensi membuat suasana ruang ganti makin tegang. Ucapan itu juga bisa memprovokasi fans. Lamine Yamal menuduh Real Madrid mencuri dan mengeluh beberapa hari sebelum kedua tim dijadwalkan ketemu di El Clasico. Diksi itu dipakai untuk mengolok-olok rekor buruk Madrid dalam pertemuan terakhir melawan Barcelona atau musim lalu. Bahkan Lamine Yamal katanya yakin timnya bisa kembali mencetak 4 gol ke gawang Real Madrid. Anjay, keras sekali bocil kematian satu ini. Tapi memang di sebuah pertarungan harus ada hero dan villainnya. Power Ranger tak mungkin kerja kalau tak turun monster. Batman jadi pengangguran kalau tak ada Joker. Nah, kalau tak ada Yamal, apalah yang mau dikerjakan Kang Sedot WC? Ya, mereka mencuri, mereka mengeluh, mereka melakukan berbagai hal, kata Lamine Yamal saat muncul di kanal YouTube Kings League. Yamal menjawab, sial, lihat saja, sambil tersenyum ketika diminta klarifikasi tentang hal tersebut. Lanos yang merupakan fans Madrid sempat kaget dengan jawaban Yamal. Ia menanyakan ke Yamal soal maksudnya menyebut Madrid sebagai tim maling. Yamal hanya menjawab singkat, baiklah, mari kita lihat saja. Pernyataan Yamal membuatnya dikecam oleh fans Madrid di media sosial. Apalagi ia mengatakan hal tersebut menjelang El Clasico. Ia berbicara seolah pemain senior Barcelona dan merepresentasikan timnya. Bukan hanya soal tidak respect terhadap lawan, namun juga penghinaan pada sebuah tim. Cyber bisa saja dibenarkan, namun menyebutnya sebagai tim maling sungguh berada di level yang berbeda. Kok bisa ada maling teriak maling? Kau ini pesepak bola apa pedangdut? Yamal ini teriak-teriak maling, padahal di laga terakhir timnya menang di batu wasit. Hal tersebut terjadi kala Barcelona melawan Olympiakos. Olympiakos sebetulnya mendapatkan angin segar setelah memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Tapi tiba-tiba diving pemain Barcelona membuat wasit mengeluarkan kartu merah. Insiden tersebut bermula saat Heze menguasai bola di pinggir lapangan. Ia kemudian mendapatkan pegangan alias pelukan dari Casado yang coba menghalangi pergerakan Heze. Dalam situasi tersebut, tangan Heze mengayun ke belakang sebagai refleks untuk lepas dari cengkraman Casado. Saat tangan mengayun ke belakang dari tayangan ulang, terlihat bahwa ayunan tangan tidak mengenai Casado, ataupun kalau mengenai hanya sentuhan ringan, bukan seperti tamparan atau sikutan telak. Namun Casado menggelepar kesakitan seperti orang epilepsi. Wasit Ux Schneider bereaksi dan langsung memberikan kartu kuning kedua. Heze pun harus keluar lapangan. Belum lagi penalti goib Marcus Rashford. Barcelona ini kalau tak tuas ekonomi pastinya dibantu wasit. Mana bisa klub miskin bayar wasit, John? Ya karena uangnya memang habis untuk bayar wasit. Ada tolol ya.
Stupid. Beda dengan Real Madrid yang memang selalu menang di laga UCL, bahkan di pertandingan terakhir mampu mengalahkan si Nyonya Tua Juventus. Skornya cuma 1-0, namun didapatkan dari jerih payah pemain yang tentunya barokah fid dini fid dunya wal akhirah. Mereka mampu menguasai permainan, dominan dan tampil konsisten. Cuma karena penjaga gawang Juventus cosplay jadi Gianluigi Buffon, mereka hanya bisa menyerangkan 1 gol saja. Tapi yang penting 3 poin yang bersih dari sogok menyogok. Jadi sudah jelas ya Dek Yamal kalau Barcelona itu bukan lagi maling tapi rampok. Makanya kalian sudah dikutuk untuk tidak lagi memenangkan UCL sejak tahun 2015. Bahkan sudah diganti format, ganti presiden, Gibran jadi wakil, Bahlil jadi menteri. Kalian belum bisa juara UCL juga. Patut kita nantikan apakah De Yamal mampu membuktikan munculnya di laga El Clasico nanti, ataukah ia akan termakan dengan omongannya sendiri. Yang jelas mereka tidak akan didampingi sang pelatih Hansi Flick yang kemarin baru saja terkena kartu merah, yang lagi-lagi karena tidak mampu mengontrol munculnya sendiri. Bandingnya pun tidak diterima sehingga sudah tentu mereka akan tampil tanpa sang nahkoda. Namun apalah arti kartu merah untuk sang pelatih, karena ia masih bisa memberi instruksi dari tribun penonton. Tinggal WA aja ke staf pelatih yang ada di pinggir lapangan. Jadi jangan banyak alasan jika terbongkeng ya kan. Omongannya sudah tinggi kali, mau bantai Madrid di Bernabeu macam musim lalu. Tapi biarlah waktu yang menjawab. Kalau Madrid menang, saya pasti langsung posting dan collab dengan akun resmi Real Madrid. Kalau kalah nantinya saya izin jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu aku John, see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.